Hai guys, 2 hari setelah Shanghai upgrade selesai dilakukan dan Ethereum yang di stake sudah bisa di-withdraw, kita melihat adanya pergerakan besar daripada altcoin-altcoin. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, di mana ada potensi alt season, kemungkinan sudah dimulai dari sekarang ya teman-teman. Ketika tadi saya lihat Twitter, alt season itu juga sedang trending di Twitter, dan berita kemarin malam yaitu berita PPI, itu hasilnya bagus semua. 2 hari lalu, berita CPI itu juga bagus. Harga Bitcoin sampai ke 30.800, Ethereum naik sampai di atas 2.000 lebih. Menurut saya pribadi, melihat Bitcoin dominance yang sekarang cukup berada di puncak dan mungkin akan bisa berbalik arah. Di video kali ini, saya akan share 5 koin layer 2 yang fundamentalnya itu kuat. Dan koin-koin ini saya sering sebutkan ya teman-teman, karena memang saya suka dengan koin ini. Alasannya fundamentalnya itu bagus, sejalan dengan Ethereum, total value lock-nya yang terus bertambah, memperlihatkan kalau uang itu sedang masuk ke dalam jaringan-jaringan layer 2 ini. Dan menurut saya ini bisa menjadi potensi cuan ke depannya. Apa saja 5 koin layer 2 pilihan saya? Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Simak video kali ini. Kalau kita lihat untuk real Bitcoin dominance sendiri, penurunan Bitcoin dominance ini dipelopori oleh ETH karena kenaikannya yang cukup signifikan dari 0,063 itu sampai ke 0,68, kenaikan yang sangat signifikan untuk Ethereum per Bitcoin. Shanghai upgrade tidak membuat harga Ethereum dump ya, tetapi malah naik. Koin-koin layer 2 ini juga ikut naik. Nah, layer 2 ini apa? Layer 2 ini adalah jaringan yang diciptakan untuk mengatasi masalah scalabilitas Ethereum. Karena Ethereum sendiri itu adalah jaringan yang lambat dan biayanya yang mahal, sehingga tidak cocok untuk transaksi sehari-hari. Transaksi retail tidak mungkin membayar gas fee yang mahal. Tetapi ini diselesaikan dengan solusi layer 2 ini, seperti yang disebutkan oleh Vitalik Buterin di dalam artikel berjudul Endgame ini yang dia tulis 2 tahun lalu. Dia menyebutkan kalau Ethereum ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ditopang juga dengan jaringan-jaringan roll up yang lainnya seperti yang akan saya share kepada teman-teman di video kali ini. Layer 2 akan memberikan jaringan yang bisa diproses dengan cepat, biaya transaksi yang murah, sehingga ketika orang-orang ingin masuk menggunakan jaringan ini, mereka bisa menggunakannya dengan mudah karena barrier entry-nya itu tidak terlalu tinggi. Dan disinilah ada peran Ethereum dan Layer 2 digabung agar bisa diadopsi secara massal oleh orang-orang di seluruh dunia. Tidak hanya Lightning Networks Bitcoin saja, tetapi Ethereum juga berpengaruh akan hal ini, ikut andil, ikut berperan dalam meningkatkan adopsinya. Jadi menurut saya tidak terlalu bijaksana kalau menjadi Bitcoin maksimalis. Kita akan lihat 5 koin pilihan saya tersebut. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah Matic Polygon, di mana Matic tidak berhentinya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Web2, dan dia juga sedang mengembangkan yang namanya Polygon ZK EVM, merupakan chapter selanjutnya scaling Ethereum. ZK adalah teknologi termutakhir di dalam scaling blockchain, dan ini kalau misalnya dibuat menjadi ramah atau EVM friendly, maka akan lebih mudah lagi untuk diakses oleh banyak orang ya. Polygon Matic tidak berhenti menjadi sidechain saja, tetapi mereka juga mengembangkan hal ini karena ini adalah masa depan daripada Ethereum. Polygon bekerja sama dengan Reddit untuk mendrop ribuan NFT kepada lebih dari 100 artis, bekerja sama dengan Starbucks untuk meluncurkan NFT loyalty program, bekerja sama juga dengan Walt Disney dalam mengembangkan proof of concept, dan berbagai perusahaan-perusahaan besar lainnya. Ada juga National Football League yang ada di Amerika Serikat kalau tidak salah, Adobe, Stripe, Nothing, dan seterusnya. Untuk analisa harga Matic, dia tampaknya membuat higher low, dan ini ketika dia turun di sini, itu selalu dibeli dan mengakibatkan harga itu naik. Hari ini dia berada di atas MA50 dan juga EMA ribbon di sini, menunjukkan kalau harga Matic ini bisa ke atas. Setiap kali harga itu berada di atas MA50 dan EMA ribbon ini, itu adalah sedang uptrend ya. Jadi harga sedang berada di atas. Indikator kalau kita lihat juga ini semuanya bullish. Karena market cap-nya yang sudah cukup besar, saya melihat kalau Polygon ini tidak
bisa mengalami kenaikan yang seperti dulu-dulu bisa 50 kali lipat atau 100 kali lipat ya, tetapi Matic adalah pilihan yang paling aman di antara semua koin layer 2 di sini. Yang kedua adalah Arbitrum, yang saya pegang sebagai pemenang untuk alt season kali ini. Belum selesai alt seasonnya, tetapi saya yakin Arbitrum bisa menjadi pemenangnya. Arbitrum memiliki dua jaringan, yaitu Arbitrum One yang ditujukan untuk DeFi atau instrumen keuangan karena memberikan keamanan yang lebih tinggi, dan ada jaringan yang kedua yaitu Arbitrum Nova dikhususkan untuk sosial media dan gaming karena Arbitrum Nova menyajikan jaringan yang lebih cepat dan lebih murah juga. Jadi dari dua jaringan ini bisa mengakomodir segala kebutuhan blockchain yang bisa kita pikirkan. Di DeFi lama sendiri, posisi Arbitrum sekarang berada di peringkat keempat untuk total value lock-nya dengan jumlah 2,3 miliar dolar yang disimpan di dalam ekosistem Arbitrum. Di posisi pertama 32 miliar untuk Ethereum, 5,6 Tron, 5,1 BSC, dan saya memprediksikan kalau Arbitrum ini bisa ke peringkat 2 di tahun ini untuk jumlah total value lock-nya. Dari segi volume 24 jam terakhir, Arbitrum ini adalah posisi kedua terbanyak setelah Ethereum. Yang ketiga adalah BSC, bahkan 5 kali lipat di atas Polygon sidechain yang sudah cukup terkenal. Ini memperlihatkan kalau uang itu sedang masuk ke dalam Arbitrum. Satu hari terakhir naik 4,3%, total value lock-nya, dan 1 bulan terakhir naik 44% jumlah uang yang dimasukkan ke dalam ekosistem ini. Di Arbitrum sendiri juga memiliki banyak sekali DeFi yang cukup menarik dan koin-koin yang memang fundamentalnya kuat. Yang pertama itu adalah, yang pastinya adalah GNX, ini adalah favorit saya. Kemudian ada DeFi yang sudah lama beredar seperti Uniswap, Aave, ada DeFi baru native Arbitrum seperti Radiant, Camelot, Dopex, Jones, Pendle, dan lain-lain. Selama beberapa hari terakhir dan sebulan kebelakangan ini, uang terus masuk ke dalam protokol-protokol DeFi yang ada di Arbitrum ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman mau memaksimalkan cuan, maka kalau misalnya saya memilih, maka saya akan masukkan ke dalam ekosistem Arbitrum sendiri. Hari ini juga Arbitrum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu sampai ke harga 1,6 dolar. Kemarin naik dengan candle hijau yang tebal. Hari ini juga dari time frame yang lebih kecilnya kita bisa lihat kalau dia sudah melakukan breakdown daripada triangle yang ada di sini ya teman-teman. Dari analisa on-chain sendiri, whale mengakumulasi koin Arbitrum. Money flow ini menjadi hijau, posisi indikator RSI dan MACD ini juga sedang mengarah ke atas. Kemungkinan besar Arbitrum sekarang berada di dalam posisi uptrend ya teman-teman. Koin ketiga adalah kembarannya Arbitrum yaitu Optimism. Memiliki teknologi yang sama juga dengan Arbitrum yaitu Optimistic Rollup. Optimism juga memiliki potensi yang besar ke depannya, di mana sebelumnya dia memiliki kerjasama dengan Layer 2 yang diluncurkan oleh Coinbase, exchange terbesar di Amerika yang namanya itu Base. Coinbase menggunakan OP Stack-nya. Selain itu, Optimism juga akan melakukan upgrade Bedrock yang mampu menurunkan biaya transaksi di jaringan Optimism. Kemarin-kemarin saya coba, biaya transaksinya itu cukup mahal, sekitar 0,3-0,4 dolar, kadang-kadang bisa lebih. Idealnya adalah dia bisa di bawah 0,1 dolar, maka itu akan lebih menarik lagi buat investor-investor retail atau trader di jaringan Optimism. Optimism berada di urutan ke-6 untuk total value lock-nya, merupakan prestasi yang menurut saya cukup bagus karena bisa mengalahkan Layer 1 blockchain yang lain seperti Avalanche, Phantom, Solana, Cardano, dan lain-lain. Koin-koin di Optimism itu tidak sebanyak yang ada di Arbitrum. Untuk koin-koin native-nya, salah satu yang utama itu adalah Velodrome. Ini merupakan DEX utama yang ada di Optimism. Jadi kalau misalnya teman-teman mau invest, ini boleh. Saya juga memiliki Velodrome. Dan selebihnya itu adalah ekosistem yang sudah ada sebelumnya seperti Synthetix, Aave, BV, Uniswap. Ada DeFi baru di Optimism yaitu Bithoven, dan seterusnya.
Untuk harga koin OP sendiri, hari ini dia mengalami kenaikan sampai naik ke $2,6. Menurut saya dia bisa ke target harga $4 untuk target dekatnya di 1,618 di $4,2 dan sampai ke $5,7 di sini. Tapi saya sendiri optimis dia bisa lebih tinggi daripada itu. Indikator memperlihatkan kalau RSI MACD ini dalam posisi bullish dan money flow juga akan menjadi hijau. Harga sekarang juga berada di atas MA50 garis warna kuning dan EMA ribbon yang banyak ini. Momentum sedang mengarah ke atas. Koin yang keempat ini adalah Layer 2 khusus untuk gaming dan NFT, namanya adalah Immutable X. EMX. Immutable X ini memberikan jaringan Layer 2 yang gas fee-nya itu gratis, tidak usah bayar gas fee. Jadi ketika kita menjual NFT, mau mengirimkan NFT ke address lain, itu tidak memerlukan gas fee sama sekali. Saya sudah sering mencobanya ketika berinteraksi dengan game Gods Unchained. Immutable X juga bekerja sama dengan banyak perusahaan lainnya seperti GameStop. Dia didukung oleh venture kapitalis Animoca Brands yang khusus di bidang gaming dan metaverse sebesar $200 juta tahun lalu. Untuk tahun lalu sendiri total funding yang diterima oleh Immutable dan Polygon itu hampir $2 miliar ya. Ini menunjukkan kalau gaming metaverse itu tidak mati teman-teman, tapi pasti akan bangkit lagi dengan kekuatan yang lebih baru. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Immutable X seperti Rarible, Marketplace NFT, Mintable, OKX juga. Beberapa game yang cukup notable dibangun di Immutable X adalah Illuvium, Gods Unchained, Guild of Guardians, Undead Blocks, dan untuk analisa harganya kira-kira bagaimana, mengalami volume yang besar dari bulan Januari itu sampai sekarang menunjukkan kalau ini ada akumulasi yang dilakukan oleh whale ya, karena ini volumenya itu cukup besar. Posisi uptrend berada di atas MA50 yang garis warna kuning ini, dan EMA ribbon juga. Indikator itu semuanya dalam posisi yang bullish. Untuk target dekatnya itu dia bisa ke $2 sampai $2,5 dengan Fibonacci extension yang sama. Tetapi ekspektasi saya itu bisa lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang di sana, karena ini semacam wave 3 yang dilakukan sekarang. Setelah wave 3 nanti akan ada konsolidasi di wave 4, habis itu bisa lanjut ke wave 5 yaitu yang terakhir. Untuk momentum EMX sendiri menurut saya dia bisa cenderung untuk mengikuti kenaikan harga ketika koin-koin game dan metaverse itu ikut naik atau lagi booming, karena kita tahu kalau koin-koin dengan kategori yang berbeda itu akan dirotasi oleh whale. Sekarang itu cenderung ke layer 2 dan LSD. Kalau saya lihat ya teman-teman bisa lihat video saya mengenai LSD, Liquid Staking Derivatives. Nah, EMX ini lebih dekat dengan metaverse meskipun dia juga adalah koin layer 2. Jadi kalau misalnya ini tampaknya itu lagging atau tidak sekencang yang Arbitrum, Optimism ya, atau Matic, maka itu berarti dia akan ikut naik ketika koin-koin gaming itu mulai naik ya teman-teman. Dan koin kelima ini adalah mungkin koin yang teman-teman belum pernah dengar sama sekali, yaitu koin Metis. Di mana koin Metis ini itu di-co-found oleh mamanya Vitalik Buterin sendiri. Dia memiliki kemampuan di bidang blockchain ya, sehingga dia bisa membuat solusi scaling untuk Ethereum, namanya itu Metis. Koin Metis ini menurut saya adalah koin hidden gem, jadi tidak banyak yang tahu, tetapi potensinya itu menurut saya besar. Market cap untuk Metis sendiri dia dalam market cap 140 juta, jadi cukup kecil dibandingkan dengan layer 2 lainnya ya, sehingga lebih baik tidak taruh banyak-banyak di sini. Belum masuk ke Binance juga. Untuk tokenomics-nya itu cukup sehat, circulating supply itu 43% dari 100%, jadi tidak ada masalah dengan itu, dan harga itu juga cukup berada di bawah. Ada berita yang bisa menjadi katalis harga untuk Metis, yaitu ini beberapa minggu lalu dari komunitas AV memberikan sinyal positif kepada potensi ekspansi protokol Metis. Dia telah mempublikasikan analisa teknikal untuk kecocokan dengan AV. Dan di sini adalah tweet 1 minggu lalu, AV coming soon. Berita ini bisa menjadi katalis harga untuk Metis, saya yakin dengan itu.
Dari segi pergerakan harganya, kalau kita lihat, dia itu bottom di bulan Juni 2022 dan membuat 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, itu merupakan pertanda yang baik karena 5 wave ke atas itu menunjukkan kalau koin ini itu bisa menjadi koin yang bagus pergerakannya ke depannya, dan ini diakhiri dengan ABC. Setelah itu juga dimulai lagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dari Desember sampai ke Februari, dan juga diakhiri dengan ABC, dan sekarang kemungkinan besar dia akan melakukan wave ketiga daripada pola ini. Proyeksi saya dia bisa ke harga yang lebih tinggi dibandingkan harga $50 yang pernah terjadi di Agustus 2022. Harga sekarang berada di atas EMA Ribbon dan MA50, RSI di atas, MACD mengarah ke atas, Blue Wave ke atas, dan money flow tampaknya akan berangsur ke money flow hijau. Ditambah lagi Metis Andromeda ini juga akan mengimplementasikan upgrade Bedrock yang didesain oleh Optimism untuk menurunkan gas fee-nya. Saya bullish untuk Metis. Jadi itu adalah 5 koin layer 2 pilihan saya. Saya melihatnya ini karena dari segi fundamentalnya itu memang bagus, bukan asal pilih. Koin ini juga cukup banyak disebutkan oleh orang-orang di sosial media, sering disebutkan oleh influencer, sehingga exposure-nya terhadap orang-orang juga cukup banyak. Kelihatan dari kerjasamanya itu, kalau project-project ini itu berjalan terus, developernya itu kerja terus, bukan blockchain yang mati. Jadi dapatlah 5 koin layer 2 pilihan saya. Nah, itu saja informasi untuk video pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.